Indonesia adalah tempat di mana kita lahir sebagai calon penunjang bangsa. Indonesia penuh dengan keragaman adat dan budaya, serta kaya akan keanekaragaman hayati. Dengan ini, saya Yusuf Ilham Ramadan dengan NIM 23040909014, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang, memperkenalkan salah satu pesona biodiversitas dari suatu daerah di Indonesia untuk memenuhi penugasan Project Storytelling mata kuliah biodiversitas. Oke, saya akan memulai menjelajahi dan mengeksplorasi pesona keindahan keragaman di suatu daerah di selatan Pulau Jawa bernama Cilacap. Cilacap bukan hanya kota pantai yang indah, tetapi juga tempat di mana keanekaragaman hayati berkembang dengan megahnya. Di sebelah selatan, terdapat Pulau Isolasi Nusa Kambangan yang memiliki cagar alam bernama Cagar Alam Nusa Kambangan. Di sebelah barat daya pula, terdapat sebuah inlet atau laguna yang dikenal dengan Sekar Anakan. Rasa senang tanahku tak kulupakan, engkau ku Oke, kali ini kita eksplorasi hanya di bagian selatan Cilacap, yaitu Cagar Alam Nusa Kambangan. Cagar Alam Nusa Kambangan adalah salah satu dari ratusan cagar alam yang ada di Indonesia dengan potensi konservasi yang unik dan cukup baik. Tapi, apa sih itu cagar alam? Cagar alam adalah kawasan yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan flora, fauna, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami. Baiklah, kita akan masuk ke dalam diversitas cagar alam ini. Di sini tertinggal banyak makhluk-makhluk unik dan beragam, dan beberapa ada yang terisolasi di sini. Berbagai varietas macan hidup di sini. Gini nih, bermacam-macam burung, bahkan ada satu jenis pohon yang dalam IUCN mendapat label terancam punah, yaitu pohon pelahlar. Ada satu tumbuhan lagi yang unik, yang hanya tinggal di Pulau Karang di tepi pesisir Nusa Kambangan, yaitu tumbuhan Wijaya Kusuma Keraton, atau dalam nama ilmiahnya Bisonia grandis var. Silvestris. Bunga Wijaya Kusuma bahkan menjadi moto dan logo Kabupaten Cilacap. Motonya berbunyi Jala Bumi Wijaya Kusuma Cakti. Bunga ini merupakan bunga langka dan bahkan bisa dibilang endemik Cilacap. Banyak cerita dan mitos tentang Wijaya Kusuma, terutama dalam kisah perwayangan yang menjadi simbol pemimpin, di mana memiliki bunga ini dipercaya akan menguasai Pulau Jawa. Tanaman ini merupakan tanaman liar yang jarang dimanfaatkan, bahkan jarang dikenal masyarakat luas. Bahkan masyarakat Cilacap sendiri sedikit yang mengenal bunga Wijaya Kusuma Keraton. Mereka lebih mengenal bunga Wijaya Kusuma yang dari genus Epilipilum. Lihat nih, bedakan bentuknya. Namun, Wijaya Kusuma Keraton berpotensi sebagai obat, tanaman hias, dan tanaman perindang. Wijaya Kusuma Keraton yang asli tumbuh hanya di Pulau Karang di tepi pantai. Di sini nih, susah kan? Karena itu sulit untuk menjangkau bunga ini. Daunnya berbentuk bulat, telur lonjong. Panjangnya 15-25 cm, lebarnya 5-7 cm. Dengan pangkal daunnya tumpul dan ujung daunnya runcing. Tepi daunnya rata, permukaan daunnya runcing, serta duduk daunnya berhadapan sejajar. Bunganya kecil,
berbentuk corong, berwarna putih, batangnya bulat, dan berkayu. Selanjutnya kita akan berjumpa dengan pohon berkayu tinggi, berasal dari keluarga Dipterocarpaceae dan merupakan pohon endemik di Pulau Nusa Kambangan, yaitu Dipterocarpus littoralis atau biasa kita sebut dengan pohon pelahlar. Tinggi pohon ini bisa mencapai 50 meter atau bahkan lebih, dan diameternya hingga 150 cm. Kulit batangnya berbanir berwarna abu-abu mengelupas tebal dan mengeluarkan resin saat terluka. Berbunga hanya 4 tahun sekali pada awal musim kemarau, dan buah akan masuk pada awal musim penghujan. Menurut International Union for Conservation of Nature, IUCN, pelahlar merupakan jenis pohon yang memiliki status konservasi kritis atau critically endangered dan masuk ke dalam daftar nasional spesies prioritas konservasi di tahun 2008 sampai 2018. Pada tahun 2015, pelahlar di Cagar Alam Nusa Kambangan hanya ada 676 pohon. Mengapa pohon ini menjadi sangat kritis? Penyebab utamanya adalah penebangan liar tanpa penanaman kembali. Penyebab lainnya adalah banyaknya persaingan dari spesies lain yang menghuni cagar alam Nusa Kambangan ini. Lalu ada macan tutul atau dalam nama ilmiah Panthera pardus yang tinggal tidak hanya 2 atau 3 individu loh. Ada 18 ekor. Ada juga jenis macan kumbang berjumlah belasan yang berdampingan dengan macan tutul. Tidak hanya sebatas ini saja biodiversitas di cagar alam Nusa Kambangan. Dengan menjelajah lebih dalam, kita akan menemukan keajaiban biodiversitas lainnya yang pasti lebih memukau. Setiap sudut hutan yang merimbun adalah rumah bagi makhluk hidup unik dan langka. Melalui perjalanan kita tadi, kita belajar tentang betapa ragamnya flora fauna di cagar alam Nusa Kambangan, yang namun dengan keindahan-keindahan tersebut membuat kita terlena akan kuantitas dan konservasinya. Dengan usaha konservasi merawat dan melindungi keindahan biodiversitas Indonesia, semoga di kemudian hari anak cucu kita masih bisa melihat dan menikmati keanekaragaman hayati ini. Biodiversitas adalah harta karun tak ternilai, dan kita semua memiliki peran untuk melestarikannya. Salam sejahtera dan salam konservasi. Beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona